Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Ilham Kausar Rahmawan. Nomor absen saya 11. Saya murid atau siswa kelas 12 8 Lambda. Baik, di sini saya ingin mempresentasikan ide usaha saya. Baik, yang slide pertama yaitu ada produk yang ditawarkan. Nah, jadi di sini saya akan menawarkan pangsit atau kerupuk bawang atau keripik bawang. Nah, ini merupakan makanan ringan snack yang terbuat dari tepung terigu dengan tambahan bawang putih sehingga memiliki rasa bawang putih, gurih, dan lezat. Nah, di sebelah kanan pojok ada logonya yaitu Pangsit Ilham atau Paham. Nah, ini tertera IG-nya, Instagram, dan nomor WhatsApp atau nomor pemesanan. Slide selanjutnya, alat dan bahan. Alat yang perlu dipersiapkan ialah penggilingan, baskom, gunting, alat potong adonan, wajan, sodet, kompres, dan kemasan plastik untuk membungkus. Bahannya yaitu tepung terigu, minyak, bawang putih, seledri, bumbu khas, dan mentega. Selanjutnya ada proses produksi. Nah, proses produksi yang pertama, tuangkan tepung terigu di dalam baskom berisi air sedikit demi sedikit. Lalu adon dan tuangkan mentega yang sudah dicairkan. Tambahkan dengan garam, bawang putih, seledri. Nah, bawang putihnya ini sudah di blender ya bersama dengan seledrinya. 2. Aduk-aduk sampai ulen sampai adonan bisa dipulung. 3. Gilas tipis di talenan atau alat giling yang sudah ditaburi dengan tepung terigu. Nah, tujuannya biar gak nempel. Tipis kira-kira 1 mm. Potong persegi panjang sebesar ibu jari. Nah, lalu setelah dipotong, goreng sampai kuning atau keemasan. Selanjutnya ada keunggulan dari produk Paham atau Pangsit Ilham. Paham ini dibuat dengan cara tradisional, bukan dengan mesin, sehingga tidak menghilangkan cita rasa turun-temurun. Yang selanjutnya ada bumbu dan rempah yang diperoleh juga tergolong fresh dan tidak disertai dengan bahan pengawet. Ini ada Paham. Nah, Paham ini sangat mengenyangkan karena bentuknya yang dibuat lebih besar dengan produk yang lainnya. Analisis. Yang pertama itu, masih banyak khalayak yang belum mengetahui kelezatan keripik pangsit bawang ini. Keripik pangsit ini mudah hancur jika ditekan atau diletakkan di bawah benda lain dan jika tersenggol secara tidak sengaja. 2. Tantangan. Nah, tantangan yang menjual Paham ini, kita itu harus memiliki mental yang kuat dan tidak malu pada saat menawarkan produk dengan cara tatap muka. Seperti itu. Peluang berjualan keripik bawang ini berbanding 50/50. Kenapa saya bilang gitu? Karena faktor konsumen dan lingkup wilayah penjualan makanan berkuah dan kering. Nah, jadi kenapa saya ini bilang faktor konsumen dan lingkup wilayah? Jadi misal kita kalau mau jualan pangsit di dekat orang bakso dan orang mie ayam atau yang berkuah-berkuah, nah itu meningkat persenannya. Karena kenapa? Karena orang makan pasti memikir, duh ini berkuah pasti butuh yang gurih-gurih. Nah, contohnya seperti itu. Strategi pemasaran. Yang pertama, perkemasan akan disesuaikan dengan target khalayak seorang pelajar, mahasiswa, dan orang tua dengan harga pelajar dan mahasiswa itu harganya 5.000 sampai 10.000. Untuk orang tua 25.000 sampai 100.000. Nah, ini dihitungnya per kilogram. Yang kedua, saya akan membangun usaha di dekat pariwisata, tujuannya agar para pengunjung melihat toko dan produk saya dan akhirnya membeli untuk sebagai oleh-oleh di rumahnya. Target pasar dan kebutuhan pembiayaan. Target pasarnya itu menyediakan stok dan mengadakan sistem penjualan pre-order. Yang kedua, kebutuhan pembiayaan. Pembelian bahan-bahan seperti bawang putih, daun seledri, tepung terigu, bumbu penyedap, minyak, plastik, kemasan. Seperti itu. Baik, setelah sampailah di ujung, mungkin jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Cukup sekian dari saya, Ilham Kausar Rahmawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.